7 oknum anggota Ormas diamankan polisi lantaran diduga terlibat penyerangan terhadap pedagang pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan pengrusakan kios pedagang. Aksi penyerangan kepada sejumlah pedagang di Pasar Kutabumi di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore berbuntut panjang. Hingga Selasa siang, 7 orang masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan pengrusakan kios milik pedagang Pasar Kutabumi. Sementara 4 lainnya masih menjalani pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka berikutnya. 7 orang yang merupakan gabungan dari beberapa anggota Ormas itu diamankan saat sedang berkumpul di sebuah tempat di kawasan Kutabumi tidak jauh dari pasar pada Selasa dini hari. Polisi juga tengah mendalami adanya surat deklarasi pembentukan Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Rakyat Banten berisi gabungan Ormas yang berkaitan dengan bentrokan, serta surat permohonan bantuan pengawalan kepada aliansi gabungan Ormas tersebut dari Perumda Pasar Niaga Kertaraharja. Begitu kami akan melakukan pendalaman lebih jauh terkait keterkaitan antara surat ini dengan peristiwa bentrokan yang terjadi di Pasar Kutabumi. Sebelumnya, kelompok orang diduga preman menyerang pedagang Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu petang. Penyerangan yang disertai pengrusakan hingga berujung bentrokan ini dipicu adanya penolakan revitalisasi oleh para pedagang dengan alasan kios mahal dan pasar masih layak. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Aksi kejar-kejaran petugas kepolisian dengan para pelajar tidak terhindarkan saat penertiban lalu lintas yang dilakukan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara para PMKS terlihat pasrah saat diamankan petugas gabungan di sebuah gedung tak berpenghuni di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan para pelajar sekolah terjadi saat penertiban lalu lintas di Jalan Habibudaeng Kule, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Penertiban yang memang dikhususkan kepada para pelajar yang mengendarai sepeda motor ini lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar yang masih di bawah umur. Sesuai dengan aturan berlalu lintas, anak di bawah umur dilarang berkendara di jalan raya lantaran kondisi fisik dan mentalnya masih labil hingga dapat membahayakan keselamatan dirinya serta pengendara lain. Para pelajar yang melawan arah ini pun langsung dikenakan tilang di tempat. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan petugas PPK Kemayoran menyasar sebuah gedung kosong tak berpenghuni yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat saat menggelar razia PMKS pada Selasa siang. Dan benar saja, saat melakukan penyisiran, petugas mendapati sejumlah orang, termasuk pasangan pria dan wanita, yang diduga penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, tengah tertidur lelap. Para PMKS ini pun akhirnya hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat banyak saat petugas mengamankan mereka. Dan nantinya akan dilakukan pembinaan bagi para PMKS yang terjaring ini. Puluhan petugas Satpol PP Kota Surabaya dikerahkan untuk melakukan penertiban bangunan liar milik para pedagang kaki lima di Jalan Pagesangan dan Pagesangan Timur, Surabaya, Selasa siang. Penertiban kali ini petugas Satpol PP melakukan pembongkaran langsung terhadap bangunan-bangunan liar semi permanen yang berjejer. Dikonfirmasi, pihak Satpol PP sendiri sebelumnya telah memberikan surat peringatan pembongkaran kepada para PKL, namun tak dihiraukan. Hingga akhirnya bangunan ini dibongkar paksa. Penertiban ini sendiri terkait ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya agar jalan dan fasilitas umum terlihat rapi dan tidak kumuh. Tim Liputan CNN Indonesia.